Selamat pagi Mbak. Pagi. Dengan Mbak siapa? Bisa dipanggil Mbak Art. Mungkin biar lebih akrab kita kenal lebih jauh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Dharmapala. Mbak bisa panggil saya Mas Adit. Kalau Mbaknya mungkin bisa perkenalkan kesibukannya apa sekarang, kuliah di mana? Sekarang sih hari ini cuman kuliah aja sih. Terus saya kuliah aktif di UM sebagai mahasiswa semester 4 di Prodi Beta Ruko. Mbak Ar gimana? Sebelum ini dari mana ada kegiatan? Gak ada sih, langsung kesini kan. Kalau habis ini? Habis ini ada kelas sih. Iya, ada kelas 1. Gimana Mbak Ar, udah puasanya udah jalan berapa hari ya? 10 ya? 12 ya, 12 hari. Oh 12, Iya, gimana? 12 hari. Lancar? Kebetulan dari awal belum puasa sih. Oh gitu ya. Iya. Gimana Mbak perbedaannya kuliah di bulan puasa sama di luar bulan puasa? Walaupun nggak puasa kan, tapi aku sering ikut juga ya, ikut puasa, ikut sahur dan lain sebagainya gitu. Walaupun waktu perkuliahannya cukup pendek tuh, tapi tetap jadi beban tersendiri sebenarnya ya, karena ya nggak makan terus nggak minum juga kan, jadi kadang fokusnya tuh terganggu gitu. Oke Mbak Ar kesini nantinya mau melakukan sesi konseling kan dengan saya. Saya mau nanya sebelumnya Mbak Ar apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Pernah. Mungkin saya di sini mencoba mengulang ingatkan kembali ya. Jadi di sini nanti saya sebagai konselor yang sebagai fasilitator yang akan membantu mengarahkan Mbak Ar, dan Mbak Ar nanti sebagai konseling nggak perlu takut buat bercerita, karena saya sebagai konselor akan menjaga atas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak Ar sampaikan ini tidak akan saya sebarkan ke publik. Gimana Mbak Ar, apakah dapat dipahami? Dan buat sesi konseling kali ini kira-kira Mbak Ar perlu waktu berapa lama? Berapa ya? Mungkin karena buat itu juga ya, persiapan juga nanti mau kelas kan. Kalau setengah jam gitu mungkin. Oke, boleh Mbak Ar. Mbak Ar gimana? Apakah sudah siap buat Mbak Ar? Kalau Mbak Ar sudah siap, silakan Mbak Ar, apa yang mau Mbak Ar sampaikan di sini? Jadi sebenarnya hari ini tuh saya agak bingung gitu lah, terus sedih juga, dan banyak mempertanyakan soal diri saya sendiri gitu. Bingungnya nih mungkin bisa Mbak Ar jelaskan lebih spesifik gimana? Jadi hari ini tuh saya mulai sadar akan sesuatu gitu. Jadi ketika ada seorang misalnya nanya ke saya, kayak kamu tuh sukanya apa sih, kamu apa gitu, saya tuh suka bingung gitu loh, kayak bingung saya sebenarnya suka apa ya gitu. Jadi ketika misal saya dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, saya biasanya bakal nanya dulu ke lawan bicara saya, kayak emang kamu suka apa gitu. Dan ketika dia misal mengucapkan, oh saya suka anime gitu, terus ya saya bisa jawab, oh ya saya juga suka gitu. Dan ketika ada orang lain misal bilang saya suka baca buku gini, saya juga bisa bilang saya suka juga gitu, saya juga baca ini gitu. Itu sih, dan jadinya itu saya bingung gitu loh, kayak sebenarnya itu saya suka apa, hobi saya itu apa gitu. Oke, kira-kira yang membuat Mbak Ar bingung nih apa gitu? Karena saya terlalu banyak menyukai atau mendalami satu hal gitu lah, dan itu beneran yang luas banget, kayak misal musik, genre musik itu saya suka semua, even kayak hip hop itu saya juga suka. Terus kalau dari segi negara juga saya nggak dengerin Indonesia doang, nggak Korea doang, jadi kayak yang banyak yang saya dengerin juga gitu loh. Di film juga gitu, film, terus buku juga. Abis itu kayak aktivitas itu saya juga banyak ngelakuin, kayak ngerajut, nyanyi, menari, apa sebagainya itu saya bisa. Dan itu tuh awalnya karena saya mau nyesuaiin sama apa yang orang lain sukain gitu loh. Jadi kayak biar saya punya topik yang bisa saya bahas dengan mereka gitu. Jadi di sini Mbak Ar punya banyak suka gitu, sehingga ketika ditanya sukanya apa Mbak Ar jadi bingung gitu mau. Iya. Oke, tadi Mbak Ar bilang kalau Mbak Ar menyesuaikan sama sukanya dengan orang gitu kan. Kalau boleh tahu kenapa nih Mbak Ar harus
jawabannya harus sesuai sama mereka gitu. Soalnya saya punya anggapan kalau misalnya saya nggak ada suatu hal yang sama mereka, saya nggak bakal bisa jadi temannya mereka gitu loh, dan mereka nggak akan mau juga berteman sama saya gitu. Terus apa ya? Dan kalau misal saya suka banyak hal tuh, jadi ketika ketemu orang lain, kayak saya pasti punya sesuatu yang sama kayak mereka gitu loh, dan hal itu bakal saya maintain terus-terusan, dan ya udah ngejadiin bahan saya buat temenan sama dia gitu. Dan itu sebenarnya bikin saya capek juga gitu loh pada akhirnya, karena harus maintain situ terus-terusan gitu. Oke, kenapa Mbak Ar beranggapan kalau Mbak Ar berteman tuh harus punya hal yang disukai yang sama gitu? Sebenarnya itu hal paling simpelnya sih, bukan cuma hobi aja, tapi termasuk karakteristik juga gitu loh. Saya ngelihat orang-orang tuh dia butuh teman yang seperti apa sih, dia butuh orang yang seperti apa gitu, dan itu bakal saya realisasiin gitu loh. Oh, dia butuh teman yang friendly, dia butuh teman yang bisa ngedengerin, dia butuh teman yang bisa nasihatin. Itu saya bisa jadi orang yang kayak gitu juga gitu. Tapi kalau misalnya dia butuh orang yang pokoknya ada aja bisa nemenin dia kemana aja, saya juga bisa jadi orang itu gitu. Dan itu saya lakuin soalnya apa ya, saya ngerasa kalau saya nggak gitu, orang-orang nggak bakal temenan sama saya. Ketika Mbak Ar udah menyamakan diri Mbak Ar dengan teman Mbak Ar, apa yang Mbak Ar rasakan? Awalnya sih apa ya, akhirnya seneng ya, karena saya punya banyak teman nih akhirnya gitu. Tapi lama-kelamaan capek gitu loh, kayak yang apa ya, saya bahkan bisa dibilang nggak kenal diri saya sendiri gitu loh. Kayak saya tuh suka apa, saya orangnya kayak gimana tuh, saya agak sulit buat ngedefinisiin ya gitu, karena itu. Dan capeknya tuh karena saya harus keep up dengan itu terus gitu loh. Jadi kayak dengan dia saya harus gini gitu. Misal dengan orang ini saya suka lagu K-pop gitu, padahal aslinya saya nggak terlalu suka gitu loh saya. Tapi saya harus terus-terusan dengerin lagu-lagu K-pop terbaru supaya nanti kalau ketemu dia saya ada yang dibahas gitu loh, dan dia bakal tetap nyaman sama saya. Dan ya udah, itu akhirnya berlaku ke semua orang yang membuat saya akhirnya tapi sendiri gitu lah, harus keep up ke banyak hobi gitu, karena nggak cuma satu aja kan gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, kira-kira dari kapan nih Mbak mulai beranggapan kayak ini? Sebenarnya tuh ini gara-gara dulu waktu SD tuh saya pernah dibully gitu kan, karena kebetulan saya anak pindahan memang. Terus kelas 6-nya, waktu kelas 6 guru saya tuh bilang ke kita kalau nanti waktu UN dia jangan lupa ya jawabannya disebar ke teman-teman di belakang gitu. Dan ketika teman-teman mulai melihat benefit yang mereka bisa dapatkan dari saya, mereka tuh akhirnya mulai ngedeket lagi ke saya gitu. Terus pembulian yang sebelumnya itu bisa berhenti gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya beranggapan bahwa kalau aku punya sesuatu yang bisa aku kasih ke mereka, maka mereka bisa mendekat ke aku lagi gitu. Dan pada saat itu konteksnya adalah contekan, dan itu akhirnya berlanjut ke SMP SMA gitu loh. Dan di SMP tuh masih sebatas kayak tugas, kayak kalau mereka nanya tugas aku selalu standby buat ngasih. Terus kalau misal mereka nanya-nanya materi atau apa, walaupun aku lagi gugup sama punya aku sendiri, tapi aku bisa ngisiin waktu buat mereka gitu loh. Yang penting aku bisa ngasih apa yang mereka mau gitu. Dan akhirnya sampai ke SMA tuh sampai ke pribadiku sendiri gitu. Jadi sampai ke karakteristikku, sifatku, kesukaanku dan sebagainya itu aku sesuaikan sama teman-teman di sekitarku, biar mereka nggak milih buat pergi gitu. Semenjak kejadian Mbak Ari yang pas SD tadi, apa nih yang dari semenjak kejadian itu yang selalu Mbak Ar pikirin yang masih sama dari SD itu sampai sekarang, sehingga Mbak Ar sampai sekarang itu masih melakukan hal kayak gitu? Ya itu sih, kalau misal aku nggak ada sesuatu yang bisa ketawarin ke mereka, atau aku nggak bisa menyelesaikan diri dengan mereka, maka mereka nggak bakalan mau temenan sama aku gitu. Dan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang mau nerima aku gimana aku beneran gitu loh. Dan jadi
aku merasa bahwa seterusnya pun aku bakal harus terus-terusan bermisalin dengan orang-orang di sekitarku. Oke, jadi di sini Mbak Ar beranggapan kalau dalam berteman kalau Mbak Ar tidak mempunyai sesuatu yang sama dengan teman Mbak Ar, jadi Mbak Ar merasa tidak akan dianggap teman gitu ya, nggak ditemanin gitu kan. Iya. Oke, sehingga Mbak Ar selalu untuk berusaha menyamakan diri dengan teman-teman mereka. Dengan anggapan tersebut tuh kira-kira gimana Mbak Ar? Itu berpengaruh nggak ke kehidupan Mbak Ar? Ada kesulitannya nggak? Kalau berpengaruh sih berpengaruh banget ya, karena akhirnya ketika aku nggak bisa keep up itu, misal aku nggak bisa jadi karakteristik seseorang yang mereka inginkan terus menerus, akhirnya ya itu ketakutanku buat ditinggalin beneran kejadian gitu lah, dan aku beneran udah ditinggal. Sebenarnya kalau dibilang ditinggal sebenarnya juga enggak, karena akhirnya aku yang memilih buat mundur gitu loh, karena ya udah aku nggak bisa keep up lagi gitu, dan itu beneran ngebuat aku merasa terpuruk gitu loh. Dan pernah ada fase dimana aku beneran akhirnya memutusin buat gak interaksi lagi sama teman-temanku itu, karena aku ngerasa aku udah nggak bisa keep up lagi dengan mereka. Terus itu beneran ngefek ke kehidupanku gitu loh, bahkan kuliah pun juga gitu. Aku bahkan sampai sering kayak tiba-tiba mual-mual, terus tremor kayak gitu-gitu. Oke, ketika Mbak Ar ada nggak Jadi karena beliau menceritakan permasalahan itu selalu kejadian nggak Mbak? Mungkin ketika Mbak Ar emang nggak punya sesuatu hal yang sama dengan teman Mbak Ar, kayak itu emang selalu teman Mbak Ar ngejauhin Mbak Ar. itu adanya pekerjaan. Sebenarnya kasusnya sih baru satu ini ya, tapi awalnya kan hanya persepsi saya aja gitu, tapi karena satu kejadian itu akhirnya saya benar-benar yakin bahwa oh iya berarti kalau I cannot keep up with them anymore, mereka bakalan pergi gitu. Ketika kejadian yang dengan satu teman Mbak Ar, kan Mbak Ar beranggapan kalau dia ngejauhin Mbak Ar, apa gitu? Bisa dibilang gitu, tapi pada akhirnya juga saya ngejauh gitu, jadi nggak yang sepenuhnya mereka ngejauhin saya gitu. Kalau respon dari teman Mbak Ar gimana? Dari siapa nih teman yang ngejauh itu? Awalnya tuh itu sebenarnya dimulai dari saya narik diri kan, karena emang saya lagi butuh space buat sendiri, sedangkan mereka tuh tipe yang bakal sering keluar bareng, misalnya sering makan bareng atau something gitu loh. Dan ketika saya nggak bisa kayak dengan itu, saya sudah bilang kan, aku lagi nggak bisa keluar, aku lagi butuh buat sendiri, aku takut merusak vibes-nya kalau ikut kalian keluar gitu. Tapi ternyata setelah mungkin dua atau tiga kali saya ngelakuin hal tersebut, ajakan-ajakan buat keluar tuh udah nggak ada lagi gitu loh. Dan saya mau tiba-tiba masuk buat ngajak mereka main lagi juga kan nggak bisa. Saya ngerasa aneh aja gitu loh, masa tiba-tiba datang terus ini lagi gitu loh. Dan ajakan-ajakan tersebut juga udah nggak ada gitu. Dan itu yang ngebuat saya akhirnya ngerasa kayaknya emang udah nggak bisa bareng lagi deh gitu. Dan karena hal itu udah akhirnya saya mutusin buat oke deh udah gitu. Saya akhirnya ngejauhin mereka juga. Oke, saya mengerti sih apa yang Mbak Ar rasakan. Oke, saya ingin bertanya Mbak Ar, apakah menurut Mbak Ar teman-teman Mbak Ar tuh mau berteman dengan Mbak Ar itu emang karena cuma ada hal yang sama dengan Mbak Ar atau gimana? Kalau sampai sekarang sih gitu ya, soalnya saya masih belum bisa menemukan gimana ya hal lain yang ngebikin mereka mau temenan sama saya selain karena saya bisa memberikan sesuatu dan karena ada hal yang sama gitu, kecuali ada 1-2 orang lah, tapi untuk teman-teman lainnya gitu. Oke, yang 1-2 orang ini gimana Mbak? 1-2 orang ini ada satu temen saya, iya kita emang beneficial buat
satu sama lainnya kan. Aku bisa ngasih dia sesuatu, dia bisa ngasih aku sesuatu. Tapi walaupun ketika kita nggak punya nggak punya apapun buat diberikan ke satu sama lainnya, kita tetap jalan gitu loh. Tetap ya udah tetap bisa aja gitu, dan saya nggak harus jadi orang lain di saat saya sama mereka gitu loh. Kayak saya nggak perlu mikir mereka mau ketemu orang gimana gitu, enggak. Jadi ya udah, saya berlaku sebagaimana menurut saya biasanya aja ke mereka gitu, dan ya udah cuman ke satu dua orang itu aja. Menurut Mbak Ar, satu dua orang teman Mbak Ar ini kenapa mereka mau berteman dengan Mbak Ar walaupun tidak ada hal yang sama? Nggak tahu ya, tapi kalau awalnya sih tentu karena itu kan, karena misal punya hobi yang sama karena apa gitu, tapi akhirnya juga bisa keep up walaupun tanpa hal itu gitu. Mungkin ya karena kita punya tujuan persepsi yang sama tentang sesuatu gitu, mungkin karena itu sih. Tapi nggak yang saya harus misalnya dengan mereka gitu, nggak, walaupun emang awalnya gitu ya, tapi akhirnya saya ngerasa bahwa oh ini aman kok gitu loh. Saya ngerasa mereka nggak bakal kemana-mana kalaupun saya nggak selalu jadi apa yang mereka mau gitu. Oke, jadi di sini Mbak Ar sebenarnya juga punya teman yang dimana dengan berteman dengan dia itu Mbak Ar gak harus menyesuaikan diri dengan dia gitu. Oke, kalau begitu kenapa Mbak Ar tetap beranggapan kalau Mbak Ar dalam pertemuan itu harus menyesuaikan diri dengan teman Mbak Ar? Sedangkan kan di sini Mbak Ar juga punya teman yang dimana Mbak Ar gak harus menyesuaikan diri dengan dia. Karena kembali lagi ya, nggak semua orang bisa gitu kan, dan saya kembali lagi ke pertanyaan ketakutan buat ditinggalin itu masih ada gitu loh, walaupun cuma sama teman-teman, misal teman-teman kelas gitu, itu saya masih banyak takutnya gitu loh. Dan soalnya ini juga udah saya terapin dari teman-teman SMA dulu gitu, dan di teman-teman SMA saya nggak bisa nemuin orang-orang yang kayak teman-teman saya yang satu dua orang ini gitu. Dan itu yang membuat saya sebenarnya takut buat nunjukin diri saya sebenarnya tuh gimana sih ke mereka. Apa menurut Mbak Ar harus selalu nunjukin diri Mbak Ar gimana Mbak Ar? Kalau ke satu dua orang ini sih iya ya, cuman kalau ke yang lain kayaknya nggak pernah deh, belum ada yang itu. Soalnya ketika ditanya juga definisi saya sendiri gimana tuh saya juga kurang tahu gitu kan. Tapi ketika sama satu dua orang ini tuh kayak saya nggak perlu mikir terlalu banyak, saya harus jadi orang yang kayak gimana, saya harus bertindak seperti apa tuh nggak perlu gitu loh. Itu yang berbeda. Dengan Mbak Ar beranggapan kalau dalam berteman Mbak Ar harus menyesuaikan diri dengan teman Mbak Ar itu kira-kira membantu nggak Mbak Ar dalam pertemanannya, emang pertemanannya menjadi akrab atau baik atau apa ada mungkin tetap ada kesalahan gitu? Kalau awalnya sih membantu ya, cuman ya kayak yang saya sampaikan tadi, akhirnya akhirnya tuh saya capek sendiri juga gitu loh buat keep up-nya gitu. Dan ya sebenarnya ada dampak negatifnya ke saya juga sih. Dampak negatifnya gimana? Ya itu tadi, saya capek, saya bingung, saya juga nggak tahu harus gimana, saya nggak tahu hobi mana yang sebenarnya beneran saya sukain gitu. Jadi misalnya waktu ada waktu kosong atau apa gitu, saya juga bingung ini mau ngabisin waktu kosongnya buat ngegali hobi yang mana gitu. Karena saya bilang ke dia saya suka ini, saya bilang ke dia saya suka yang itu gitu. Oke, dengan Mbak Ar merasakan capek ketika harus selalu berusaha buat menyesuaikan diri dengan orang-orang, pernah nggak Mbak Ar tuh berpikir tentang kayaknya udah deh nggak perlu lagi harus menyesuaikan diri dengan orang lain gitu, jadi ya jadi diri sendiri aja, teman siapa yang mau aja gitu? Sebenarnya pernah dan pasti ada ya, pasti pernah. Tapi buat ngerealisasinya itu susah gitu lah, karena saya masih kebayang-bayang kalau mereka nggak suka sama saya gimana, nanti kalau mereka akhirnya ngecap saya sebagai orang yang negatif gimana gitu. Oke,
Emangnya kalau orang-orang ngecap Mbak Ar sebagai orang ngecap Mbak Ar itu dengan pandangan negatif itu kenapa Mbak Ar? Gimana ya, saya nggak terbiasa dengan hal itu, dan juga Mbak Zura mengalami kekecewaan saya ngerasa saya nggak bisa ketika kita masuk ke kuliah. nggak bisa menghadapi hal tersebut gitu loh, karena Mbak Zura jadi jujur sampai sekarang pandangan orang kepada saya itu masih menjadi hal utama yang selalu saya pikirin gitu loh, karena ya menurut saya itu sesuatu yang penting gitu loh, gimana orang akhirnya ngelihat saya, gimana image saya terbentuk di pandangan orang-orang. Ada nggak Mbak Ar buktinya ketika Mbak Ar nggak berusaha menyesuaikan jadi dengan teman Mbak Ar, terus teman Mbak Ar ini beranggapan negatif ke Mbak Ar? Kalau negatif sih nggak tahu ya, cuman ya itu tadi yang akhirnya saya beneran akhirnya jauh sama teman-teman saya itu, kan saya nggak tahu pandangannya mereka gimana. Bisa jadi mereka berpandangan negatif juga, tapi kan kalau mau saya klarifikasi juga akhirnya suasananya juga makin gak enak. Akhirnya ya udah saya nyimpan itu sendiri aja. Oke, kalau sekiranya ketika Mbak Ar nggak menyesuaikan diri dengan teman Mbak Ar, tapi ternyata teman Mbak Ar ini masih mau menerima Mbak Ar, gimana? Ya senang sih, kan itu juga yang jadi sama 1-2 orang teman saya tadi ya. Dan ya udah saya ngerasa nyaman aja gitu buat ada di antara mereka gitu. Tadi kan Mbak Ar juga sempat bilang kalau Mbak Ar pernah juga berpikir tentang udah capek gitu kan, terlalu menyusahkan diri dengan orang. Kenapa Mbak Ar nggak coba aja buat merealisasikan? Saya bingung harus ngerealisasi ini dari mana gitu, karena ya itu tadi saya takut buat akhirnya ditinggal dan lain sebagainya gitu. Saya harus realisasinya dari mana ya? Tadi Mbak Ar bilang Mbak Ar takut buat merealisasikan dulu karena takut nanti orang-orang ternyata juga beranggapan negatif gitu kan. Kenapa Mbak Ar nggak coba aja menanamkan kayak nggak harus semua orang harus suka sama kita gitu kan, karena kita kan juga nggak bisa mengontrol semua orang itu maunya ke kita gimana. Iya sih, bener juga, tapi tetap ya bukan sesuatu yang mudah buat dilakuin. Mungkin gimana ya, Mbak Ar itu coba mungkin dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Dan kan Mbak Ar tadi juga udah punya satu teman yang dimana Mbak Ar nggak perlu menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Jadi mungkin Mbak Ar bisa jadikan yang teman 1-2 orang itu tadi sebagai mungkin membuat memotivasi Mbak Ar lah gitu kan. Mungkin di teman-teman yang lain juga bisa diterapkan gitu. Bisa sih, karena saya juga selalu sering bercerita ke mereka juga kan, mereka juga sering ngasih saran dan lain sebagainya. Mungkin bisa sih pelan-pelan saya terapin mungkin ke orang-orang yang nggak terlalu saya kenal dulu gitu, biar ketika emang mereka punya pandangan negatif saya bisa nggak terlalu peduli gitu kali ya. Bisa ya Mbak, karena kan kita juga memang makhluk sosial, tapi kan kita nggak bisa mengontrol kemauan orang terhadap kita tuh gimana, karena kan setiap orang beda-beda. Dan mungkin hal itu nggak terjadi sama Mbak Ar aja, mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Gimana Mbak Ar sekarang udah punya anggapan yang positif nggak dalam pertemanan ini? Mungkin itu sih, saya ngerasa bahwa saya harus nyoba buat kembali mengenali diri saya sendiri ya, kayak bisa nge-branding ulang juga diri saya sebenarnya kayak gimana gitu, dan nggak terus-terusan disesuaikan ke orang lain gitu, karena kalau gitu terus nggak bakal ada habisnya gitu kan, pasti bakal ada hal baru terus muncul gitu.
Benar sih Mbak Ar, apa yang Mbak Ar sampaikan itu udah bagus sih. Saya apresiasi Mbak Ar. Sekarang gimana Mbak Ar? Apakah masih ada yang mau Mbak Ar sampaikan? Udah sih. Mbak Zura menceritakannya privasi itu bukan. Kalau Mbak Ar sudah masih cukup, mungkin buat sesi konseling kali ini bisa kita akhiri. Iya. Kalau gitu Mbak Ar bisa menjalankan aktivitasnya. Iya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Mbak Ar. Waalaikumsalam.